Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Dimas Yuda Pratama, Jihad Maulana Akbar, dan Ica Mairani Kurniasari akan mempresentasikan materi 8, yakni strategi pemasaran global, mengekspor dan mengimpor. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kriteria keputusan pemasok. Dalam kriteria keputusan pemasok menerapkan 7 kriteria pemilihan pemasok, yaitu kualitas, harga, waktu pengiriman, sistem komunikasi, kemampuan pengemasan, layanan pengaduan, dan manajemen organisasi. B. Aktivitas organisasi ekspor. Dalam dunia perdagangan internasional terdapat badan yang disebut sebagai Badan Organisasi Internasional. Organisasi ini berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan semua negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional. Beberapa organisasi perdagangan dalam skala internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, World Trade Organization. Dalam perkembangan, WTO menjadi forum bagi perundingan perdagangan antar negara, meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan negara anggota, serta bekerja sama dengan World Bank and International Monetary Fund dalam upaya yang lebih terpadu untuk menghasilkan kebijakan perdagangan dunia. Yang kedua, International Chamber of Commerce. ICC, organisasi tingkat internasional, adalah bentuk dalam internasional non-pemerintah yang secara khusus menyusun berbagai kebijakan dan kesepakatan internasional di bidang perdagangan internasional. ICC juga memberikan jasa dalam bentuk konsultasi, arbitrase, dan fasilitas peningkatan pengetahuan melalui berbagai penerbitan dan penyelenggaraan seminar. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan Dimas Yuda Pratama. 3. International Development Association, yaitu organisasi keuangan internasional yang merupakan salah satu grup dari World Bank dan berafiliasi dengannya. IDA dibentuk dengan tujuan memberikan kredit tanpa bunga dan dengan syarat-syarat lunak atau soft and flexible loan kepada negara-negara berkembang berpenghasilan rendah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan mendorong produktivitas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. 4. International Anti-Counterfeiting Coalition, International Coalition, organisasi internasional nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan hak milik intelektual seperti pengembangan hukum dan ketentuan pelanggaran undang-undang dan lainnya. IACC didukung oleh banyak pihak, terutama oleh para pemegang hak milik intelektual seperti hak cipta, paten, dan lainnya yang sering digandakan haknya tanpa izin, sehingga merugikan pemegang hak cipta dan negara. 5. International Maritime Organization, organisasi kelautan internasional yang didirikan pada tahun 1948. Kesepakatan yang ditetapkan oleh IMO sangat berpengaruh terhadap ketentuan di bidang kelautan dan lalu lintas pelayanan dagang internasional. 6. International Trade Center atau ITC, organisasi internasional yang bertujuan untuk mengakomodasi permintaan negara-negara berkembang dalam membentuk dan mengembangkan program ekspor. Secara fungsional, ITC menyediakan sarana informasi dan sarana yang menyangkut promosi ekspor dan teknik-teknik pemasaran bagi negara berkembang. 7. International Trade Organization, organisasi internasional yang terkait dengan perdagangan internasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Namun gagasan tersebut banyak mendapat tantangan politik sehingga kemudian Amerika Serikat menolaknya, terutama akibat hubungan diplomatik dengan Kuba yang notabene
sebagai tempat pembentukan ITO sebagai usaha sementara, dan menengahi pertentangan tersebut kemudian dibentuk lagi ATT yang dalam perkembangannya justru menjadi suatu organisasi dalam melopori pembaruan di bidang perdagangan internasional, terutama pembentukan WTO. 8. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Paris Convention pada tahun 1960 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan promosi di bidang ekonomi, merumuskan dan mengkoordinasikan bantuan yang akan diberikan negara anggota kepada negara-negara sedang berkembang, termasuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan perdagangan dunia. C. Kebijakan nasional yang mengatur ekspor dan impor. Mengutip dari buku Hukum Ekspor Impor 2014 karya Andrian Sutedi, ekspor merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan mengeluarkan barang dari negara tertentu dan mengirimkannya ke negara lain. Kegiatan ekspor dan impor diberlakukan oleh perusahaan atau negara. Ekspor dapat membantu meningkatkan pendapatan, sedangkan impor membantu mendapatkan barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Dalam buku Ekonomi Internasional 2017 karya Nazaruddin Malik disebutkan jika tujuan dari kebijakan perdagangan internasional ialah 1. Melindungi kepentingan industri dan produksi dalam negeri, 2. Melindungi kondisi ekonomi nasional dan menghindarkannya dari pengaruh buruk, 3. Melindungi lapangan pekerjaan, 4. Menjaga nilai tukar agar tetap stabil, 5. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, 6. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 terkait materi 8. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.